Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Cepat padamkan api itu. Ayo, siram dengan air. Ayo. Kau masih hidup, Le. Kau masih belum mati, Padrawati. Kau masih hidup, Le. Ayo, kosongkan tempat ini. Jangan ada yang berada di dalam pendopo. Ayo, semuanya keluar. Berikan kesempatan kepada anak Mas Mariamon. Ayo, keluar. Kita keluar semuanya. Keluar. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Paman memperhatikan wujud pemilik kapal itu? Iya. Orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana Paman bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu sering menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Dalam episode ke-25 ini dengan judul Lidah Api Abadi. Dalam seri ke-741 ini dengan para pemain Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Norman sebagai Badrawati, Herman sebagai Kiai Pangon, Kristiana sebagai Lambang Sari, Dedi sebagai Toh Jali, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Rumah Kiai Pangon menjadi gempar. Semua orang mengintip dan berdesak-desakan dari luar, memperhatikan usaha Lare Angon menyelamatkan keponakannya. Semua mulut terbungkam, tak ada seorang pun yang bersuara, bahkan tak seorang pun yang wajahnya tidak dibasahi oleh keringat. Dengan mata terpejam, Lare Angon berusaha merangsang membangunkan kekuatan Raja Kalacakra di telapak tangan kanan Badrawati. Ayo, Badrawati. Kau masih mempunyai kesempatan. Kau masih mempunyai kesempatan untuk selamat dari kematian. Ayo, Badrawati.
bangkitkan kekuatan dan alirkan ke segenap simpul saraf serta aliran darahmu. Lakukan, Badrawati. Aku hanya bisa mendorong. Akan tetapi kaulah yang harus melakukan ini. Lakukan, Le. Lakukan, Badrawati. Ayo, Badrawati. Kau masih hidup. Cepat lakukan, Le. Cepat lakukan. Kalau kau tidak memanfaatkan kesempatan ini, kau akan rugi, Badrawati. Karena kau tidak akan tahu bagaimana nasib para Meswara. Kau tidak akan tahu bagaimana kehancuran Durga pada Pandari. Bagus, Badrawati. Bagus. Lakukan. Lakukan, Le. Aku mulai merasakan ada denyut di nadinya. Oh, bagus. Jantungnya mulai berdetak. Ya, jantungnya mulai terangsang dan bergerak lagi. Wajahnya juga tak lagi memucat. Tetapi nafasnya belum terangsang untuk bekerja. Ya, aku harus membantunya lebih keras lagi. Ayo, Badrawati. Ayo, Badrawati. Ayo, Badrawati, bangkit lagi, Le. Jangan kalah. Ayo, Badrawati. Oh, bagus. Cepat, Badrawati. Ya, bernafaslah. Sekarang bernafaslah, Badrawati. Ya. 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 Kau berhasil, Badrawati. Aku berhasil apa? Apa yang terjadi? Kau berhasil hidup lagi. Kau berhasil hidup lagi, Le. Kiai. Ya. Lihat, ponakanku ternyata belum mati, Kiai. Oh, Badrawati belum mati. Ia masih hidup. Kau kebingungan, Badrawati? Tidak hanya Pamegatsih yang memiliki nyawa cadangan, akan tetapi kau juga, Badrawati. Kenapa sebagian pakaianku terbakar, Paman? Kenapa tanganku kehitam-hitaman seperti ini? Bersyukurlah, Badrawati. Karena api yang telah merangsang kekuatan Raja Kalacakra yang kemudian mampu membangkitkan kamu, mencegahmu jangan terlampau jauh keluyuran di wilayah yang belum waktunya kau jelajahi. Aku bingung, Paman. Lihatlah mereka itu. Oh! Dia tidak mati. Seperti orang yang bodoh dan hanya mampu kebingungan, dikelilingi segenap orang yang memusatkan perhatian justru ke arahnya. Haning Mangesti dan Nambang Sari serta Sesanti bertangis-tangisan karena sedemikian gembiranya
melihat bocah yang mereka kagumi itu telah hidup kembali. Apa yang terjadi di pagi itu bagaikan sebuah keajaiban yang langsung meruyak memporak-porandakan segenap hati dan perasaan. Kau nampak masih kebingungan, Badrawati. Benar, Paman. Sikap para penduduk itu telah bercerita dengan jelas kepadamu. Akan tetapi, aku tetap bingung, Paman. Baiklah, sebelum aku bercerita, kau lebih dulu berceritalah, Badrawati, agar kita semuanya mengetahui apa yang kau lakukan. Ya, Le, ceritalah, Le. Ya, Le, bercerita, Le. Cerita, Le. Ayo, Le. bercerita. Tenang. Saudara-saudara sekalian, tenanglah kalian semuanya. Anak Nger Badrawati tentu akan menceritakan apa yang terjadi. Hanya anak Nger Badrawati yang bisa menceritakan bagaimana nasib Pamegat si setan tengik itu. Nah, Iya. ceritakan bagaimana nasib titisan setan itu, Le. Ayo, Le. Tenanglah kalian semua. Ayo, berceritalah. Ada Kang Bola Bangsari. Ia tentu bisa bercerita. Aku telah menanyainya, namun hanya kau yang bisa bercerita paling jelas, Badrawati. Karena ada bagian yang Adi Lambang Sari tidak mengetahuinya, termasuk Paman dan Bibi Sambi juga hanya mengetahui terbatas. Baiklah, aku akan bercerita. Saat itu, aku merasa cemas karena Mama Gatsi telah lepas. Dan aku menduga rambut putih itu tentu akan melepaskan kejengkelannya. Aku mengira rambut putih itu pasti akan melanjutkan rencananya yang terjegal. Aku menduga ia akan datang ke rumah Kang Bola Bangsari. Ternyata benar. Lalu, aku bersembunyi di dalam bilik Kang Bola Bangsari. Kau hanya berdua dengannya? Iya, aku hanya berdua di dalam kamar itu dengannya. Tenanglah saudara-saudaraku semua. Janganlah anak Nger Badrawati dibelokkan ke dalam pertanyaan yang bisa memancing angan-angan. Ada apa, Kiai? Aku bercerita apa adanya. Kiai Sambi dan Nyi Sambi. Nah, itu orangnya. Beliau berdua berada di bilik yang lain. Dan hanya aku dan Kang Bola Bangsari di dalam bilik itu. Iya, Le. Apakah ada yang lucu? Lanjutkan saja ceritamu, Nger. Jangan hiraukan mereka yang merasa iri kepadamu. Iya. Lalu, aku menunggu kedatangan rambut putih itu. Ternyata, perhitunganku benar, Paman Laryangon. Aku mendengar kedatangannya. Aku mendengar dengus nafasnya. Aku mendengar ia meloncat turun dari dahan sebuah pohon. Aku mendengar ia melangkah perlahan-lahan. Dan kemudian menyebar sirap. Sirap? Apakah ilmu sirap itu yang membuat korbannya merasa mengantuk luar biasa, Nger? Benar, Kiai. Ilmu sirap itu ditujukan kepada Kiai Sambi dan Nyai Sambi. Mereka dipaksa untuk tidur. Pantas aku dan istriku tiba-tiba mengantuk sekali. Kantuk yang tidak bisa dicegah. Aku biarkan orang itu dengan ulahnya. Akan tetapi, aku telah siap menunggunya memasuki bilik Kang Bola Bangsari. Bagaimana perasaanmu saat itu, Lambang Sari? Aku ketakutan sekali. Weh, orang berambut putih itu sempat melakukan sesuatu. Iya, ia merayuku
Dia mulai mengumbar kata-kata gombal. Meskipun saat itu Adi Badrawati berada di sudut bilikku, akan tetapi aku tetap ketakutan. Lalu? Ya, terus bagaimana? Apa yang aku saksikan saat itu terlampau cepat untuk kuikuti. Orang itu sangat terkejut ketika Adi Badrawati menyapanya dan mengayunkan cambuk ke tubuhnya. Ia mencelat. Mencelat? Iya, mencelat ke halaman, menjebol dinding bilikku. Mampus kau bajingan. Lalu bagaimana? Ya, terus bagaimana? Adi Badrawati yang tahu. Aku tidak tahu lagi. Hanya itu yang aku ketahui. Baiklah. Lanjutkan, Badrawati. Lalu, kuayunkan cambukku dengan sekuat tenagaku, tepat mengenai wajahnya. Si rambut putih itu mencelat ke halaman. Dengan pisau terbang yang aku lontarkan, menggapai jantungnya. Aku segera menyusulnya ke halaman, dan aku telah berketetapan hati untuk menghabisi nyawanya. Orang itu telah terlampau banyak berbuat dosa. Namun, para bandari itu muncul, Paman. Selanjutnya apa yang terjadi, Paman tentu mengetahuinya. Para bandari itu bukan lawan yang bisa aku tandingi. Ya, hanya itu yang bisa aku ceritakan pada Paman. Apa yang terjadi selanjutnya malah membingungkan aku. Kau telah mati, Badrawati. Atau mungkin lebih tepat untuk dikatakan bahwa kau sempat mampir menjenguk wilayah kematian. Lalu? Kau lihat tumpukan kayu di depan. Bahkan masih ada asapnya itu. Iya. Aku telah putus asa, tidak dapat menolongmu. Tubuhmu telah beku dan tidak ada tanda-tanda kau masih hidup. Jantungmu berhenti berdetak dan tidak bernafas. Aku berkeputusan. Kau dimuksakan dengan membakar mayatmu. Wah, bukan main. Aku menjadi debu. Iya, mestinya kau sudah menjadi debu. Namun justru di dalam kobaran api, aku melihat kau menggeliat. Aku segera menerobos dan menyelamatkanmu. Pakaianku kemudian hangus seperti ini. Iya. Ger, jangan pikirkan pakaian anak Ger Badrawati. Aku dengan senang hati akan membelikan yang terbaik untukmu. Terima kasih. Maaf, Kiai Pangon. Ya. Izinkan aku ingin ikut bertanya. Suasana menjadi kian larut dan hening. Semua perhatian kemudian tertuju pada Kitoh Jari yang duduk di atas amben dengan wajah yang amat pucat. Di dekatnya duduk Pepetan dengan tatapan mata yang sayu tak bercahaya. Semua orang merasa iba melihat ayah dan anak yang bernasib malang itu.
Bukan saja rumah Kitoh Jali yang telah dibakar oleh Pamegatsi, tetapi Kitoh Jali sendiri telah terluka dadanya dan anak gadisnya telah dinodai. Silahkan, Kitoh Jali. Kau akan bertanya apa? Aku merasa sangat berkepentingan dengan pertanyaanku ini. Di Kademangan ini ada 2 orang yang menyimpan dendam sundul langit kepada rambut putih itu. Orang itu adalah aku dan Ki Demang. Rumahku dibakar. Siapa yang tidak marah dan sakit hati rumahnya dibakar? Dadaku terluka seperti ini adalah juga karena perbuatannya. Dan kemudian anak gadisku Pepetan dinodainya. Ki Demang memendam dendam serupa karena anak gadisnya senasib dengan Pepetan. Jika saja aku mampu, aku sendiri ingin membunuh orang berambut putih itu dengan tanganku. Aku bahkan akan mencicipi darahnya. Namun jelas aku tak mampu. Karena aku orang yang lemah dan bahkan terluka. Aku ingin mendengar jawaban dari anak Nger Badrawati. Apakah orang itu telah mati? Pertanyaan ini aku kira menjadi pertanyaan dan kecemasan orang lain, bahkan segenap penduduk Kademangan ini. Ya, benar itu. Ya, benar itu. Berilah kami keterangan yang jelas, Badrawati. Ya, berilah kami Badrawati. Bagaimana Badrawati? Apakah menurutmu apa yang kau lakukan itu telah berhasil membunuh Pamegatsi, sang pemetik kembang itu? Aku serahkan kepada Paman untuk menjawabnya. Kau saja yang menjelaskannya, Badrawati. Baiklah. Apa yang aku sampaikan ini mungkin sebuah jawaban yang amat pahit. Aku berharap apa yang aku lakukan kepada rambut putih itu telah cukup menyebabkan orang itu mati. Ayunan cambukku telah mengenai kepalanya, sanggup meretakkan kepalanya. Dan ayunan pisauku yang menyambar dadanya sanggup membakar jantungnya. Akan tetapi sayang. Bagaimana, Mas? Sayang sekali, perempuan bernama Durga Parabandari itu hadir di Kademangan ini, sehingga kemungkinan perempuan itu dapat menyelamatkan nyawa si rambut putih itu. Jawaban Badrawati yang disampaikan dengan nada datar itu ternyata sanggup menghentak pendopo itu. Mendadak semua wajah berubah menjadi cemas dan pucat. Badrawati hanya bisa menghela napas panjang. Lare Angon menebarkan pandangan matanya ke semua orang. Haning Mangesti dan Sesanti serta Lambang Sari saling pandang. Bibirnya pun gemetar.
Apakah kau tidak bisa memberikan sebuah jawaban yang tegas, anak Nir? Aku tidak bisa mengatakan si rambut putih itu telah mati, Kiai. Jika aku mengatakan orang itu mati dan ternyata masih hidup, jawabanku akan mengecewakan semua orang. Itulah sebabnya aku lebih baik mengatakan apa adanya. Bagaimana anak Mas Laryangon? Kita telah menyaksikan dua buah contoh, Kiai Pangon. Contoh yang pertama adalah semalam. Aku mengira Pak Mengatsih telah mati. Menilik telah tidak ada aku lihat detak jantung maupun tarikan nafasnya. Ternyata ia masih hidup. Contoh yang kedua baru saja kita lihat. Badrawati yang kita kira telah mati, ternyata masih hidup. Ia menggeliat ketika panas api mulai menjamahnya. Kalau begitu, berilah kami semuanya ini gambaran yang jelas, anak Mas. Kami semuanya ini tidak tahu apa-apa. Bahkan siapakah sebenarnya anak Mas? Siapa rambut putih itu? Siapa pula perempuan yang semalam bertarung berpihak dengan anak Mas? Serta perempuan yang lain lagi yang berpihak sebagai musuh anak Mas. Kami semuanya penduduk Kademangan ini tidak tahu persoalan apa yang terjadi antara anak Mas dengan mereka. Kami semuanya tidak tahu. Bahkan tiba-tiba aku menduga bahwa kami para penduduk ini sekedar pelanduk yang pontang-panting terjepit dan bahkan mungkin mati di antara gajah-gajah yang berkelahi. Aku bisa mengerti, Kiai Pangon. Bagaimana anak Mas? Aku sekedar ingin mempertegas apa yang dikatakan oleh keponakanku Badrawati. Ada kemungkinan sangat besar rambut putih itu masih hidup. Kemungkinan itu cukup besar karena ia ditolong oleh para bandari, seorang perempuan yang kami ketahui mempunyai kemampuan kanuragan yang sangat tinggi. Lalu apa yang harus kami lakukan, anak Mas? Kami semuanya menjadi cemas. Bahkan aku sendiri mempunyai 2 orang anak gadis. Aku yakin bahwa rambut putih itu tidak akan melupakan apa yang dialaminya di Kademangan ini. Ia tentu akan kembali. Ya, benar pertanyaan itu. Apa yang harus kami lakukan? Aku juga mempunyai seorang anak gadis. Apa yang bisa kami perbuat? Pertanyaan yang menyeruak itu kemudian menguasai suasana. Semua orang yang diam itu bertanya dalam hati, apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Orang berambut putih itu ternyata tak sekedar manusia seperti mereka, namun iblis yang berkemampuan tinggi yang tak cukup hanya dihadapi dengan jumlah lebih banyak. Are Angon sejenak kebingungan. Ki Demang yang semula menunduk dan lebih banyak diam, nampak menghela nafas berat. Anak Mas. Iya, bagaimana Ki Demang? Mungkinkah seandainya kami segenap warga Kademangan ini meminta kepada anak Mas dan keponakan anak Mas untuk tinggal di Kademangan ini, menjadi bagian dari kami,
menjadi warga yang terhormat di Kademangan Puring ini. Ya, benar itu. Aku sependapat. Ya, tinggallah bersama kami di sana. Bagaimana anak Mas Lari Angon? Kalau anak Mas Lari Angon bersedia, kami semua warga akan merasa amat senang. Kami warga Kademangan Puring akan menjadi tenang dan tentram karena mendapat pengayoman dari anak Mas Lari Angon dan anak Engger Badrawati. Bahkan, aku dengan sukarela akan menyerahkan jabatanku sebagai Demang kepada anak Mas. Kejadian yang beruntun menimpa Kademangan ini telah membuka mataku. Bahkan aku merasa sangat tidak pantas menjadi Demang karena tidak bisa memberikan pengayoman kepada mereka. Bahkan kepada anakku sendiri pun aku tidak mampu. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian sependapat? Setuju? Setuju! 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 Kau sudah mendengar sendiri kehendak warga Kademangan ini, anak Mas dan anak Engger. Aku sendiri dengan perasaan amat tulus menyerahkan jabatanku kalau anak Engger bersedia. Aku merasa hari ini telah menjadi orang yang keweleh. Aku yang semula tidak percaya kepada peringatan yang diberikan oleh Kiai Pangon. Namun justru aku yang kecolongan. Pekaranganku telah kebobolan. Terimalah anak Mas. Badrawati. Bagaimana, Paman? Maukah kau menjadi seorang Demang? Wah, Paman jangan bercanda. Bisakah kau menjadi Demang? Jangan bercanda, Paman. Paling tidak, jika kau masih terlampau anak-anak, kau bisa menjadi Jogoboyo di Kademangan ini. Kelak kalau kau telah cukup umur dan dirasa mampu, kau akan menjadi Demang. Demang bukanlah jabatan yang remeh, Badrawati. Di beberapa tempat, jabatan itu diperebutkan dengan pilihan. Di tempat lain, jabatan itu diberikan turun-temurun. Nah, bagaimana Badrawati? Kau berminat? Tidak. Tawaran itu ditujukan kepada Paman, bukan kepadaku. Aku lebih senang bermain kuda lumping daripada memikirkan yang lebih berat dari kemampuan otakku, yang hanya otak seorang bocah. Ki Demang, Kiai Pangon, dan Kisanak semuanya yang hadir. Aku mohon maaf, aku tidak mungkin mampu memenuhi permintaan Ki Demang itu. Di pundak kami berdua saat ini justru tersangga sebuah beban berat untuk memburu si rambut putih itu kemanapun ia pergi. Jika kami berdua justru bertahan di sini, apalah artinya? Kademangan ini boleh jadi akan aman, dalam arti tidak akan dijangkau oleh Pamegatsih sang pemetik kembang itu. Namun bagaimana dengan tempat yang lain? Di tempat lain, rambut putih itu pasti akan selalu mengecer dan mengecer jejak kekotorannya. Itulah sebabnya Ki Demang dan Kisanak semuanya, kami tidak bisa menerima. Apakah Kisanak berdua akan segera pergi? Ya, tentu. Lalu bagaimana dengan kami semua? Apa yang bisa kami kerjakan menghadapi rambut putih itu jika ia datang lagi? Kisanak semuanya, saat ini rambut putih itu terluka parah. Paling tidak, ia membutuhkan waktu cukup lama untuk menyembuhkan diri sendiri. Selama itu Kisanak semuanya tidak perlu cemas. Dan selama itu pula, kami tidak akan tinggal diam. Yang aku sebut kami di sini bukan hanya aku dan keponakanku, akan tetapi juga beberapa orang lain yang bahu-membahu berusaha menumpasnya. Perempuan yang berpihak pada kami semalam, ia adalah saudara kami pula. Dan ada lagi seorang lelaki yang saat ini sedang mengaduk sarang dari rambut putih itu. Berdoalah Kisanak semuanya, agar kami mampu menumpasnya. Maaf Kisanak, apakah Kisanak telah mengetahui di mana sarang dari rambut putih itu? Iya, kami telah mengetahuinya. Ia tinggal di sebuah pulau di dekat Segara Anakan, berseberangan pantai dengan sebuah tempat bernama Cilacap. Di pulau bernama Pulau Kambangan atau Nusa Kambangan itulah setan berambut putih itu tinggal. Itulah yang bisa aku jelaskan kepada Kisanak semuanya. Dan aku
serta keponakanku ini hanya meminta agar Kisanak bisa mengerti keadaan kami. Kami berdua tidak mungkin terpaku di suatu tempat. Kami berdua harus selalu bergerak dan bergerak. Penjelasan Lare Angon itu ternyata bisa dimengerti oleh segenap penduduk. Bahkan mereka membenarkan apa yang dikatakan oleh Lare Angon. Justru merupakan kekeliruan kalau Lare Angon dan Badrawati berdiam di satu tempat. Namun di tempat yang lain justru terjadi bencana. Dalam pada itu, apa yang terjadi pada Badrawati tetap merupakan suatu pembicaraan yang menarik perhatian. Apa yang terjadi benar-benar luar biasa. Dan hampir saja kita berbuat kesalahan. Kesalahan apa yang kau maksud? Kita nyaris menyelenggarakan upacara kematian bagi orang yang ternyata belum mati. Kita semua nyaris membunuhnya. Menurutku, bocah itu sudah mati. Sebuah keajaibanlah yang sebenarnya terjadi. Bocah yang mati itu hidup lagi. Bocah itu jelas sudah mati. Ia sudah tidak bernapas. Bahkan jantungnya telah berhenti. Kita semuanya bisa melihat dengan jelas bocah itu benar-benar mati, bukan? Iya, betul. Aku juga berpikir demikian. Menurutku, bocah itu termasuk bocah ajaib. Aku tadi sempat melihat seekor burung yang terjun ke dalam kobaran api. Tetapi aku tak tahu apakah yang aku lihat tadi benar atau... Soal burung itu benar. Ki Jogobanyu dan Ki Gumpang kebetulan memperhatikan burung itu sejak ia masih hinggap di wuwungan rumah. Nah, itu Ki Jogobanyu dan Ki Gumpang. Ayo, kita minta ia cerita, ya. Ki Jogobanyu, kemarilah. Ada apa? Kemarilah, Ki. Penting. Ada apa ini? Ceritakan kepada kami semua, Ki. Soal burung aneh itu. Apakah juga ada yang melihat burung aneh itu? Iya, Ki. Aku sendiri melihat. Juga beberapa teman yang lainnya, Ki. Dengar. Aku baru saja berbicara dengan Ki Gumpang. Dan kami berkesimpulan, burung jenis dara dengan bulu berwarna ungu itu pengawak nyowo. Pengawak nyowo? Iya. Nyawa bocah itu, burung itu sebenarnya nyawa bocah itu. Berwujud burung. Ya mungkin agak sulit untuk dijelaskan. Tetapi itulah dugaanku. Pada saat yang sangat gawat, yaitu di saat bocah itu dibakar di kobaran api, nyawa yang sempat meninggalkan raga itu masuk kembali ke wadaknya. Begitukah, Ki? Iya, itu kelihatannya yang terjadi. Sang waktu merambat ke arah hari yang semakin siang. Matahari bersinar dengan benderang. Penduduk Kademangan Puring masih belum bisa mengalihkan perhatiannya kepada apa yang terjadi. Beberapa orang lelaki di bawah pimpinan seorang pemuka masyarakat membantu membenahi rumah Ki Toh Jali. Sebagian yang lain masih berada di rumah Ki Puring dan bahkan membantu membersihkan kembali halaman rumah yang penuh dengan kayu-kayu bakar. Dan pada sebuah kesempatan, Badrawati berbicara hanya berdua dengan Lare Angon. Paman. Iya. Ada apa, Badrawati? Tiba-tiba aku merasa tidak senang. Apa yang kau maksud? Semua orang di sini terlampau menghormati kita. Keadaan aku rasakan menjadi tidak wajar.
Aku ingin segera pergi dari sini. Para penduduk menghormatimu adalah lumrah, Badrawati. Mereka menganggapmu sebagai seorang pahlawan bagi mereka. Tidak. Aku merasa tidak seperti itu. Paman, yang aku lihat justru sedang menikmati penghormatan itu. Bukan begitu, Badrawati. Lalu, apalagi yang kita tunggu? Kita sudah bisa meninggalkan tempat ini. Mengapa kita masih berada di sini? Kau benar, Badrawati. Tetapi janganlah kita langsung pergi. Hal itu akan membuat penduduk Kademangan ini merasa kejut dan takut. Kita harus memberikan keyakinan kepada mereka bahwa kita benar-benar berusaha menangkap pemetik kembang itu, Badrawati. Kita tak perlu melakukan hal itu, Paman. Kita tuh memang sedang berhadapan dengan semua pemilik kerajaan Trinetra sebagai musuh. Kau kelelekan apa, Badrawati? Aku tidak senang, Paman. Itu yang aku rasakan. Aku ingin cepat segera pergi. Paman Kameswara tentu menunggu-nunggu kita. Iya, itu aku juga mengerti, Badrawati. Akan tetapi tentu tidak baik kalau kita pergi dengan diam-diam. Kita harus berpamitan, Badrawati. Terserah, Paman. Akan tetapi aku merasa sebal kepada mereka yang menghormatiku dengan berlebihan itu. Perhatian mereka tidak lepas dari sebab dan akibat. Sepak terjangmu yang berani mempertaruhkan nyawa membuat mereka terkagum-kagum akan dirimu dan ingin berdekatan denganmu. Ya, barangkali ada yang ingin mengambilmu sebagai anak menantunya. Ternyata memang tidak mudah bagi Badrawati dan Larek Angon berpamitan dari Kademangan itu. Beberapa orang meminta dengan sangat untuk menunda barang sehari. Ki Demang yang sempat pulang telah datang lagi ke rumah Kiai Pangon untuk menyerahkan seperangkat pakaian kepada Badrawati dan Larek Angon. Tidak, aku tidak sedang melamun. Aku sedang berpikir. Apa yang kau pikirkan? Malam-malam berikutnya akan menjadi malam yang mencemaskan bagiku. Tidak jugakah kau merasakannya, Kang Mbok Lamangsari? Ya, sebenarnya aku juga. Aku merasa cemas memikirkan hal itu. Aku dengar ayahmu akan mengungsikanmu dengan kakakmu. Iya, akan tetapi apakah itu menyenangkan? Aku sudah terbiasa dengan Kademangan yang tenang dan damai ini. Lalu mengungsi kemana? Bagaimana kalau di tempat pengungsianku itu justru pemetik kembang itu muncul? Santi dan Lambangsari yang sedang duduk berdampingan di atas sebuah amben bambu di halaman samping itu memandang ke kejauhan. Tak berapa lama kemudian, Haning Mangesti datang dan ikut bergabung. Dan tak jauh dari tempat itu, Badrawati yang sedang duduk menyendiri menyadap pembicaraan yang sedang terjadi. Apa yang akan dilakukan oleh Badrawati dan Larek Angon? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya,
Ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.